Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Artika Wijayani, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mengenai tugas demonstrasi kontekstual modul 1.3 visi guru penggerak. Rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Program pendidikan guru penggerak angkatan 7 ini, tujuan pembelajaran khususnya yaitu 1. CGP berlatih menerapkan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahannya. 2. CGP berlatih menyusun bagja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya. Adapun fasilitator yaitu Bapak Tri Agus Praptomo dan pengajar praktek yaitu Ibu Masrulin Endah Laili. Apa itu model inquiry apresiatif bagja? Inquiry apresiatif atau IA merupakan sebuah filosofi, suatu landasan berpikir berfokus pada upaya kolaboratif menemukan hal positif dalam diri seseorang, yaitu organisasi dan dunia sekitarnya baik pada masa lalu, masa kini maupun masa depan. Inquiry apresiatif adalah mengidentifikasi hal-hal baik yang telah ada di sekolah, mencari cara mempertahankan dan meningkatkannya. Sedangkan bagja merupakan akronim dari buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Kelima langkah utama bagja tersebut diimplementasikan dalam proses inquiry apresiatif. Berikut merupakan inquiry apresiatif atau IA sebagai pendekatan manajemen perubahan atau bagja. Tahap-tahap bagja yaitu buat pertanyaan utama, merumuskan pertanyaan sebagai penentu arah penelusuran terkait perubahan yang diinginkan atau diimpikan. Kedua, ambil pelajaran, mengumpulkan berbagai pengalaman positif yang pernah dicapai di kelas maupun di sekolah, serta pelajaran apa yang dapat diambil dari hal-hal positif tersebut. Ketiga, gali mimpi, menyusun narasi tentang kondisi ideal apa yang diimpikan dan diharapkan terjadi di lingkungan pembelajaran. Keempat, jabarkan rencana, merumuskan rencana tindakan tentang hal-hal penting yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi. Kelima, atur eksekusi, memutuskan langkah yang akan diambil, siapa yang terlibat, bagaimana strateginya, dan aksi lain demi mewujudkan visi. Visi guru penggerak. Sebagai pendidik, saya harus makin berdaya dalam menyediakan dukungan yang diperlukan untuk menuntun kekuatan kodrat murid sebagai individu yang beriman serta berakhlak mulia bagi sesama dan semesta, baik dalam beragama maupun bernegara. Warga masyarakat yang aktif memberikan kontribusi positif secara kritis, kreatif, dan welas asih. Insan merdeka yang mandiri dan berkebinekaan global untuk menciptakan keselamatan dan kebahagiaan sejak masa sekolah. Adapun prakarsa perubahan diri yang dapat menguatkan kualitas layanan bagi murid di kelas, yaitu melalui prakarsa perubahan, mengubah pojok kelas menjadi pojok baca untuk mengembangkan keterampilan literasi murid dalam rangka menambah wawasan dan nalar kritis murid. Pojok baca adalah suatu kegiatan yang dilakukan siswa di setiap waktu luang di sela-sela jam pelajaran untuk membaca buku yang telah tersedia di rak pojok kelas.
Pojok baca ini juga berlaku sebagai perpustakaan mini yang terdapat di setiap kelas. Melalui pojok baca diharapkan dapat mengembangkan keterampilan literasi atau membaca bagi murid. Budaya membaca merupakan suatu kegiatan penting dalam proses belajar mengajar karena membaca adalah kemampuan penyerapan suatu ilmu melalui teks atau bacaan. Kita dapat mengetahui suatu informasi dari kegiatan membaca dan kita dapat menambah wawasan serta dapat berpikir secara kritis. Bernalar kritis adalah salah satu elemen dari profil pelajar Pancasila. Murid yang bernalar kritis akan mampu menggunakan kemampuan nalar dirinya untuk memproses informasi, mengevaluasi, hingga menghasilkan keputusan yang tepat untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi. Tahapan Bagja. Buat pertanyaan utama. Pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan untuk mengubah pojok kelas menjadi pojok baca untuk mengembangkan keterampilan literasi murid dalam rangka menambah wawasan dan nalar kritis murid? Tindakan, membuka dialog dengan rekan murid, guru, dan kepala sekolah soal program dan pojok baca di sekolah tentang pentingnya keberadaan pojok baca di kelas. Membaca literatur mengenai kegiatan-kegiatan pojok baca yang dapat mengembangkan keterampilan literasi murid dalam rangka menambah wawasan nalar kritis murid. Selanjutnya, ambil pelajaran. Pertanyaan, siapakah di sekolah guru yang memiliki pengalaman membuat pojok baca? Apa pengalaman menyenangkan dan berhasil yang pernah dialami guru lain yang membuat pojok baca untuk mengembangkan keterampilan literasi murid? Apa saja buku bacaan yang disukai anak selama ini? Bagaimana sistem pengadaan buku pojok baca yang berhasil dilakukan selama ini dapat menambah wawasan dan nalar kritis murid? Adapun tindakannya yaitu mencari tahu program guru yang telah berhasil membuat pojok baca di kelasnya, mencari tahu dan mencatat bagaimana guru tersebut bisa mengubah pojok kelas menjadi pojok baca, menggali cita-cita dan harapan murid lewat survei, mendiskusikan dengan murid-murid bacaan yang disukai, melibatkan murid untuk menginventaris kekuatan potensi yang dimiliki. Gali mimpi. Pertanyaan, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan ketika keberadaan pojok baca telah terrealisasi di kelas? Bagaimana perasaan saya dan murid dengan adanya pojok baca yang nyaman dan menarik di kelas? Apa yang penting dilakukan agar pojok baca dapat mengembangkan keterampilan literasi dalam menambah wawasan dan nalar kritis murid? Adapun tindakannya, menanyakan kepada setiap anggota kelas tentang pendapat dan harapan mereka setelah pojok baca terrealisasi. Membuat desain suasana pojok baca yang nyaman dan menarik bersama murid. Menentukan target literasi 15 menit sebelum atau sesudah pembelajaran. Menyiapkan buku jurnal literasi. Jabarkan rencana. Pertanyaan, apa langkah paling sederhana atau langkah pertama yang bisa dilakukan untuk membuat pojok baca kelas? Berapa lama target untuk menyiapkan pojok baca kelas? Apa tindakan-tindakan yang bisa mendukung usaha pengembangan keterampilan literasi murid dalam menambah wawasan dan nalar kritisnya? Bagaimana pengaturan agar pojok baca tetap menarik dan nyaman? Adapun tindakan yaitu membuat desain pojok baca yang sesuai, menyediakan buku-buku yang sesuai dengan minat murid, membuat capaian yang realistis untuk setiap minggunya, menyusun aturan menggunakan pojok baca dengan murid mengenai hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan agar pojok baca tetap menarik dan nyaman.
Selanjutnya adalah atur eksekusi. Pertanyaan, siapa saja yang akan saya libatkan dalam mewujudkan rencana ini? Apa saja peran yang dibutuhkan dan siapa yang mengisi peran tersebut? Siapa yang bertanggung jawab memonitor agar pojok baca dapat mengembangkan keterampilan literasi murid dalam menambah wawasan dan nalar kritis murid? Kapan pojok terliterasi atau pojok baca ini dapat dibuka? Adapun tindakannya yaitu menyusun siapa saja tim kerja dan deskripsi tugas setiap anggota yang terlibat, di antaranya rekan sejawat, kepala sekolah, dan wali murid. Melibatkan kepala sekolah dan rekan sejawat untuk melakukan monitoring kegiatan literasi pada pojok baca. Menentukan tenggat waktu untuk menyelesaikan tugas. Baiklah, demikianlah tadi pemaparan materi terkait dengan tugas demonstrasi kontekstual. Terima kasih, salam guru penggerak. Guru bergerak Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.